Ya, ini mungkin kita sudah tahu bagaimana perubahan definisi UMKM dari yang sebelum Undang-Undang Cipta Kerja maupun pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, kita akan lanjut saja, nanti bahannya bisa dibagikan. Next. Next lagi. Ya, ini perpajakan sudah tadi dibahas ya. Next. Ya, akan saya mulai dari sini. Jadi kalau kita lihat definisinya konsumen, maka kalau hanya berdasarkan undang-undang konsumen, konsumen itu hanya individu dan juga adalah pemakai akhir. Jadi bukan untuk diperdagangkan. Sementara kalau berdasarkan undang-undang OJK, konsumen ini bukan hanya individu, tetapi juga badan hukum, dan dia bisa sebagai konsumen antara. Kalau berdasarkan SE Kominfo, pengguna platform itu juga adalah konsumen yang mengakses, membuka, melakukan transaksi. Ya, di Undang-Undang Persaingan Usaha juga hampir sama dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya, next. Sementara definisi pelaku usaha ini kalau hanya berdasarkan Undang-Undang Konsumen, ini kurang tegas. Pelaku usahanya itu adalah pelaku usaha bisa pelaku usaha dalam negeri, bisa juga pelaku usaha luar negeri, tetapi luar negeri di sini tidak perlu mendirikan perusahaan di Indonesia. Sementara kalau sudah berdasarkan Undang-Undang Perdagangan ditegaskan yang didirikan dan berkedudukan, jadi bukan hanya yang melakukan kegiatan di wilayah hukum Indonesia. Nah, di Undang-Undang OJK udah khusus pelaku usahanya adalah pelaku usaha jasa keuangan. Dan di SE Kominfo pelaku usahanya ada dua, yaitu pedagang maupun penyedia platform. Jadi Bapak Ibu UMKM di sini adalah termasuk pelaku usaha, dalam hal ini adalah pedagang. Ya, next. Ya, saya hanya mau coba mencontohkan di dalam peraturan POM tentang pengawasan obat makanan yang diedarkan secara daring. Pelaku usaha ini ada sama pelaku usaha yang perseorangan atau badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Jadi UMKM di sini termasuk di dalam pelaku usaha yang bisa melakukan penjualan obat makanan juga secara daring. Ya, next. Nah, ini data di dalam pemberitaan bahwa UMKM ini sudah beralih ke e-commerce selama pandemi COVID-19. Nah, dengan dia beralih ke e-commerce, maka UMKM ini akan tunduk kepada beberapa aturan di bidang e-commerce. Nanti akan saya jelaskan aturan-aturannya. Ya, next. Sebelum sampai kepada aturan, saya akan ceritakan sedikit hubungan konsumen, pelaku usaha, platform maupun media sosial. Kalau konvensional hubungannya pelaku usaha dan konsumen hanya dua itu saja. Ya, bisa di pasar ya kan, bisa secara konvensional jual beli langsung di pasar atau di warung dan sebagainya. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman maka ada yang namanya penyedia platform atau PP. Ya, jadi di sini dilakukan dilakukan suatu jual beli melalui pihak ketiga. Siapa itu pihak ketiga? Adalah penyedia platform. Nah, bisa juga jual beli itu dilakukan melalui media. Ya, medianya itu adalah media sosial milik dari si pelaku usaha. Jadi UMK tadi disampaikan oleh Bapak Deputi dari Kementerian UMKM. Kalau di UMKM berjualan melalui platform itu repot karena harus mengurus izin dan sebagainya. Tapi akhirnya dibawakan atau disarankan ke media sosial. Ya, ini tadi yang saya sempat dengarkan penjelasannya. Ya, next. Nah, ini juga kalau kita lihat yang di sebelah kanan, maka pelaku usahanya ini tidak hanya satu, ya. Bisa penyelenggara platform pelaku usahanya dua, seperti contohnya kalau kita bertransaksi dengan GoFood atau GrabFood, maka ada pelaku usahanya penjual makanan maupun pelaku usahanya si pengendara atau si driver ojeknya. Nah, di sebelah kiri akan bertambah lagi pihaknya. Tadi sudah disebutkan juga ada bank sebagai pembayaran ya, dan juga payment gateway. Nah, di sini perannya ini dan tanggung jawab masing-masing, hak dan kewajiban ini berbeda-beda. Ya, kalau terjadi kesalahan transfer atau tidak sampai pembayarannya, ini nanti bisa siapa yang diminta tanggung jawab.
Kalau semua sudah berjalan, tahu-taunya driver ojeknya nggak bisa menjalankan sesuai tepat waktu atau makanannya terjatuh di jalanan, ini juga bisa menjadi tanggung jawabnya siapa. Ini semua makin banyak pihak di dalam perdagangan elektronik ini. Ya, next. Nah, ini yang saya sebutkan regulasi yang kalau UMKM berpindah kepada media sosial ataupun kepada perdagangan elektronik, perdagangan melalui sistem elektronik, maka ini regulasi yang harus dia taati. Yang pertama tentunya perlindungan konsumen, ya, kemudian tentang ITE, kemudian yang sekarang lebih spesifik itu perdagangan, ya, tentang undang-undang perdagangan, di mana di dalam PP 80 2019 telah diatur perdagangan melalui sistem elektronik. Dan kemudian ada Permenkominfo tentang data pribadi. Karena kita belum punya undang-undang perlindungan data pribadi, kita bisa mengacu kepada Permenkominfo ini. Dan yang terakhir saya katakan, kalau kita berjualan obat, makanan, itu secara daring maka akan tunduk harus mematuhi peraturan BPOM tahun 2020. Ya, next. Nah, hak-hak konsumennya ini di belanja online juga harus dipatuhi oleh UMKM. Ya, harus mendapatkan informasi, kemudian disediakan pengembalian barang kalau tidak sesuai barangnya atau terjadi cacat tersembunyi, hak atas kerahasiaan dan sebagainya. Jadi ini sama dengan pelaku usaha lain yang menyelenggarakan atau berdagang melalui e-commerce. Next. Nah, ini kewajiban pelaku usaha aplikasi belanja online apa? Salah satunya terdaftar, ya, di platform online resmi. Ya, jadi ini si penyelenggara sistemnya terdaftar. Ya, jadi kalau kita mau cek apakah penyelenggara sistem terdaftar atau tidak, kita bisa cek di Kominfo. Kemudian ada hak atau batasan dan tanggung jawab dari penyelenggara sistem maupun pelaku usaha, yaitu menjual barang sesuai ketentuan. Jadi ada regulasi di mana ada kategori barang yang dilarang. Jadi tidak boleh menjual barang-barang yang dilarang, misalnya yang mengandung narkotika, obat keras, minuman keras, ya, yang mengandung pornografi, barang palsu, itu tidak boleh, sudah diatur, ya. Jadi termasuk juga UMKM yang menyelenggarakan sistem elektronik, dia harus mematuhi ini. Next. Nah, kalau kita lihat bahwa kewajiban dari pelaku usaha dalam hal ini UMKM itu mulai dari tahap permintaan penawaran, tahap terjadinya perikatan maupun pemanfaatan produk. Di awal ini, di tahap permintaan penawaran, maka si pelaku usaha harus mempunyai izin, ya. Kemudian dia juga bukan hanya mempunyai izin tentang badan usahanya atau pelaku usahanya itu, tetapi juga terhadap produk yang dia ciptakan atau dia buat atau dia perdagangkan. Ya, jadi nanti izinnya apa saja, izin edar, izin repacking, ya. Jadi kemudian badan usahanya izinnya apa? Kalau dia bukan PT, nanti industri rumah tangga, IRT dan sebagainya. Jadi tergantung kebutuhannya. Kemudian tahap terjadinya perikatan juga harus harus wajib membuat perjanjian, memberikan informasi, data yang benar dan sebagainya. Kemudian juga yang paling penting kalau secara online, menjaga kerahasiaan dan keamanan data informasi konsumen. Dan pada saat pemanfaatan produk pun, ya, menyediakan layanan pengaduan konsumen. Jadi harus bisa ada tuh nomor teleponnya, ya, yang bisa konsumen ini mengadu bukan karena permasalahan produknya jelek atau bagaimana, tetapi bisa juga dia menanyakan lebih lanjut tentang produk, tipe-tipenya dan sebagainya. Next. Nah, ini yang sering terjadi, ragam permasalahannya, ya, tidak terdaftar di Kominfo, legalitas dari aplikasinya tidak ada, jaminan kualitasnya, yaitu barangnya mungkin dari sisi keaslian, kesalahan pembayaran, penyalahgunaan data pribadi, pengiriman yang tidak terpantau, ada pencantuman klausul baku dan proses refund uang konsumen. Ya, next. Nah, sedikit saya mau ceritakan bahwa di dalam transaksi elektronik yang berlaku adalah perjanjian baku elektronik. Artinya perjanjian ini dibuat sepihak oleh penyelenggara platform atau oleh si pelaku usaha. Nah, untuk itu perjanjian baku ini juga harus seimbang, tidak boleh timpang, ya, sebelah, walaupun dibuat sepihak.
Ya, next. Nah, di dalam perjanjian baku atau kontrak elektronik ini sedikitnya membuat data identitas para pihak. Jadi UMKM itu harus jelas siapa penanggung jawabnya, di mana alamatnya, produk apa saja yang dia jual, kemudian apakah produk tersebut sudah ada izin-izinnya, itu semua harus jelas ya, persyarat. Kemudian harga dan biaya juga dicantumkan. Kemudian juga ada ketentuan memberikan hak kepada pihak yang dirugikan dapat mengembalikan barang. Ini sudah diatur di dalam PP 71 2019 maupun PP tentang perdagangan melalui sistem elektronik nomor 80 2019. Ya, next. Salah satu contohnya adalah bagaimana cara pembayaran. Ya, ini sering kemarin terjadi masalah, ada yang cash before delivery sama cash on delivery ya. Ini yang sering masalah yang cash on delivery. Cash on delivery itu sudah diatur bahwa pembayaran harus diterima sebelum barangnya dibuka ya. Kemudian itu melalui uang tunai. Kemudian syarat-syaratnya ada, biasanya nominalnya harus ada batasan. Dan ini ada terkait lagi pihak, yaitu pihak kurir atau pengantar itu bukan saja bertugas sebagai pengantar tapi juga dia sebagai pemungut pembayaran, pemungut uang pembayaran. Ya, next. Nah, kemudian juga ada di situ metode pembayaran. Nah, jadi ini banyak, bisa melalui transfer, bisa melalui dompet elektronik, bisa melalui uang elektronik, virtual account dan sebagainya. Jadi ini tadi yang dijelaskan juga oleh Aspi tadi bahwa ini semuanya disediakan di dalam platform-platform tersebut untuk memudahkan konsumen dan juga tentunya untuk memudahkan pelaku usaha dalam bertransaksi. Next. Nah, ini juga harus dipatuhi oleh UMKM. Ketika menjual melalui sistem elektronik, maka perlu dicatat pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang. Ya. Nah, berapa lama batas waktunya? Next. Batas waktu yang harus diberikan adalah minimum 2 hari kerja. Jadi kalau barangnya itu tidak sesuai dengan pemesanan, yang tadinya warna hitam dikirim warna putih, yang tadinya ukurannya L dikirimnya jadi S, nah itu bisa ditukar oleh konsumen. Atau barangnya itu mengandung cacat tersembunyi. Bukan hanya berhak atas penukaran, tetapi juga berhak atas pembatalan pembelian. Nah, ini juga patut dicermati oleh pelaku usaha, terutama UMKM, bahwa barangnya itu bisa dikembalikan atau bahkan dibatalkan. Ya, jadi harus hati-hati ketika membuat satu penawaran, harus hati-hati ketika menjual dan juga mengirimkan, bahwa yang dikirimkan itu harus sesuai dengan pesanan. Ya, next. Nah, ini yang tadi saya mau sampaikan, ternyata berdasarkan laporan dari patroli cyber ya, yang banyak terdapat penipuan, penghinaan, pengancaman, pemerasan, pemalsuan itu ada di WhatsApp, Instagram, Facebook, telepon, SMS ya. Sementara kalau melalui platform-platform itu lebih sedikit, bahkan jarang. Artinya apa? Ketika konsumen bertransaksi, itu juga harus hati-hati kalau dia bertransaksi melalui WhatsApp, menerima penawaran melalui Instagram. Berdasarkan pengaduan yang banyak masuk kepada komunitas konsumen Indonesia, itu yang jualan-jualan melalui Instagram banyak sekali yang tiba-tiba hilang. Jadi saran kami adalah ketika berjualan di Instagram harus memastikan bahwa alamatnya jelas, bisa dihubungi, ya kan, produknya juga jelas, sehingga konsumen tidak dirugikan. Begitu pula dengan konsumen, kalaupun mau bertransaksi melalui saluran media sosial pribadi, ya itu juga harus betul-betul sudah mengenal, sudah pernah bertransaksi sebelumnya, dan jangan percaya dengan harga-harga yang jauh lebih murah. Ya, nah makanya sebenarnya yang lebih menarik bagi UMKM ini bisa berjualan atau menawarkan produknya itu melalui platform-platform yang terdaftar di Kominfo. Ya tadi di sini ada Bukalapak ya kan misalnya. Jadi itu sudah lebih terjamin bahwa baik melalui hak dan kewajiban pelaku usaha maupun hak dan kewajibannya si konsumen. Next. Nah ini sedikit kasus. Kami pernah melakukan penelitian
dengan membeli 100 lebih produk di online. Next. Ya, 100 lebih produk di online ini hasil penelitiannya banyak yang repacking, ya, diperjualkan secara online. Bukan hanya barang-barang makanan, tetapi juga ada sabun colek, ya kan. Ini macam-macam, bahkan susu bubuk pun itu di repacking. Jadi dibuat dengan kemasan baru yang plastik bening, kemudian dibuat nama produknya itu digunting dari kemasan asli. Jadi sangat-sangat tidak memenuhi standar, bahkan tidak ada di situ kadaluarsanya, tidak ada nama produsennya. Dan kami sudah mengirimkan surat hasil temuan ini kepada para produsennya, dan produsennya menyatakan ini bukan produk kami dan itu betul-betul dipalsukan dan tanpa seizin kami. Nah, next. Akhirnya waktu itu dipanggillah semua ke Kementerian Perdagangan. Yang dalam hal ini yang dipanggil adalah penyelenggara platform. Jadi yang penyelenggara platform yang besar-besar itu semua dipanggil. Nah, untuk itu ya, apakah boleh orang lain atau badan usaha lain ingin melakukan pengemasan kembali terhadap produk itu diperbolehkan atau tidak? Nah, sudah ada peraturan Menteri BPOM ya, peraturan BPOM 2018 pedoman pemberian sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga ya. Jadi ini sudah ada untuk menghasilkan, menyiapkan, mengolah, mengawetkan, mengemas kembali ya. Jadi di sini bisa sebenarnya packing, tetapi ya itu tadi harus mempunyai izin dan juga memperoleh izin dari si produsen aslinya atau produsen awalnya. Ya, next. Nah, bagaimana caranya? Ini sudah ada, cara-caranya sudah ada. Jadi bagi UMKM sudah dimudahkan untuk membuat SPP IRT ini, sehingga menurut saya lebih baik diurus sehingga bisa berjualan atau bertransaksi melalui platform-platform. Ya, next. Tinggal 1 menit lagi sudah diingatkan. Nah, ini ada berita yang kemarin cukup heboh, ya kan? Sekarang penjual pangan olahan secara online wajib punya izin edar, ya. Padahal sebenarnya peraturan BPOM 2020 itu sudah sangat jelas. Bukan pangan olahan yang mana yang wajib izin edar. Next. Jadi sebenarnya bukan keseluruhan pangan olahan, ya. Kalau pangan olahan yang siap saji itu nggak perlu izin edar. Jadi memang perlu dicermati regulasi yang sudah ada, ya. Dan media juga ini memang harusnya lebih cermat dalam memberitakan. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.